Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala mustafa fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Allahumma inna qad kharajna min hawlina ila hawlik wa min dha'fina ila quwwatik wa min dhullina wa inkisarina ila 'izzatika wa qahrik. فنعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan segenap guru yang hadir pada pengajian pagi ini, yang cintai, yang muliakan muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi jami' masyayikhina fid dharain amin. Alhamdulillah, baru lanjut kembali pengajian, dan sebelum pengajian kita awali dengan pembacaan Al-Wirdul Latif yang berisi kumpulan zikir-zikir, kumpulan doa-doa yang insya Allah sangat ampuh, sangat manjur untuk menjaga diri kita, untuk membuat hari kita semakin berkah. Nah, di antara tadi yang kita baca, mungkin satu persatu nanti kita akan sebutkan fadilahnya. Bahwasanya Rasulullah SAW memohon perlindungan dari 8 hal pada setiap pagi dan setiap sore. Nah, inilah tadi yang dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Bagaimana agar kehidupan kita ini menjadi tenang, menjadi tentram, walaupun dengan kondisi apapun kita tidak diliputi oleh rasa-rasa ketakutan, rasa-rasa kegelisahan. Nah, pertama yang beliau mohon perlindungan agar dihindari adalah rasa al-ham, yang kedua al-hazan. Nah, kata para ulama, apa perbedaan antara ham dan hazan? Arti ham adalah kesedihan memikirkan masa depan. Nah, sedangkan al-hazan adalah kesedihan memikirkan kenangan-kenangan masa lalu. Sama-sama pentingnya ya. Pada zaman ini terutama anak-anak muda sering dihinggapi oleh rasa stres, rasa depresi, punya cita-cita besar, tapi kadang-kadang bisa tidak saya gapai cita-cita saya dengan kondisi orang tua saya seperti ini, saya dari kampung, saya dari desa. Nah, itu rasa-rasa kekhawatiran di pikiran belok masa depan. Nah, itulah yang disebut dengan al-ham. Itulah yang kalau kita lihat dari doa ini, perasaan gelisah dengan masa depan itu tidaklah bagus ya. Jadi kita serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah berusaha. Bagi pelajar tugasnya adalah belajar. Bagi pekerja, ya bekerja berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Adapun tentang bagaimana hasilnya tidak perlu digelisahkan. Itu yang bisa menghasilkan stres, bisa menghasilkan depresi, bisa menghasilkan kalau bahasa ilmu psikologi zaman sekarang anxiety. Nah, begitupun al-hazan. Al-hazan juga kita tentu punya masa-masa lalunya.
masa lalu yang mungkin ada yang masa lalu gelap, masa lalu kelam. Nah, itu kadang-kadang masih saja membayang-bayangi diri kita. Nah, inilah kita mohon kepada Allah agar kita dilupakan akan kesedihan-kesedihan masa lalu, atau ke mata-mata misal sanggup dengan tutotang sikam bilin kita tuh ke mata-mata, atau apa kenang-kenangan silek beka putus sesali beka putus terjadi beka po salah lu gawe salah langkah yang kita ambil waktu itu ya. Nah, sehingga dalam sebuah hadis, janganlah kalian itu sering mengatakan lau, fa inna lau min amali syaitan. Ini yang bagian beli coba niglek ku berkah, coba niglek ku berkah, amin niglek ku berkah, yondek ku berkah. Nah, di bala kita dengan Nabi itu kira-kira beli lau itu dalam bahasa Arab artinya seandainya dahulu saya begini maka tidak akan begini, seandainya dulu saya begini maka saya akan begini. Coba lek ku pacu, ya kan ku jadi bupati misalnya. Nah, ini itu kira-kira beli lau, cukup tuh beli masya Allah, qaddarallah wa masya'a fa'al, qaddarallah wa masya'a fa'al. Allah SWT sudah mentakdirkan, dan apa yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terjadi, baik kita lakukan ataupun tidak. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, begitupun juga Rasulullah SAW mengajarkan kita pertama memohon perlindungan daripada kesedihan memikirkan masa depan, yaitu al-ham. Kemudian kesedihan memikirkan masa lalu, yaitu al-hazan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memohon perlindungan dari sifat al-ajiz. Yang keempat dari sifat al-kasal. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa sekaligus mengajak kita untuk menghindari sifat-sifat yang beliau minta ini, yang beliau minta untuk dihindarkan ini. Yang pertama al-ajaz. Apa perbedaan al-ajaz dengan al-kasal? Al-ajaz artinya aku memohon padamu ya Allah daripada kelemahan, dan aku mohon padamu ya Allah dari al-kasal artinya kemalasan. Apa perbedaan malas dan lemah? Kalau al-ajaz itu wujudul iradah ma'a adamil qudrah. Wujudul iradah ma'a adamil qudrah. Sedangkan al-kasal wujudul qudrah ma'a adamil iradah. Nah, dengan dia masih bajang kasal, biasa penyakit. Lalu jika meloka ajaz. Nah, maka dalam bahasa Arab dengan sikap meloka, dua bangka itu dalam bahasa Arabnya ajuz. Nah, sering sumpah barang kibatur, sering apa jorak lah. Ila aina tazhab ya ajuz. Artinya kamu loka, kamu tu lemah. Nah, apa perbedaan? Amin tau bajang al kasal lu kemampuan beli balung onang rasatin kurang. Nah, itulah al-kasal. Nah, sedangkan amin kam loka rasatin beli orang kemampuan nikam kurang. Nah, jadi belum emak rasate dulu barangki kemampuan dulu. Jadi bajang kemampuan masih kuat belajar, kemampuan masih kuat ngaji, kemampuan masih kuat uras sembahyang, belangan laku masih gitu ya. Nah, konang kadang-kadang rasati si masih kurang dengan bajang, sehingga dia digawe. Nah, sedangkan tahu loka kamu lega kesadaran, coba ambil balung puja ku pacu-pacu lalu ngaji, coba ambil balung puja ku pacu-pacu lalu sembahyang, coba lu balung puja masih kuat penggita tuh rajin-rajin baca Quran. Nah, konang masalah amikam tu loka rasati tu beli konang kemampuan kamu berkurang. Nah, inilah oleh Rasulullah SAW kita diajarkan untuk memohon perlindungan dari dua hal, yaitu kesaga ulah barangki malas, kesaga ulah barangki lemah ya. Belok emak tergabung antara kemampuan ada dan juga kemauan ada. Maka di sini seakan-akan kita berdoa ya, walaupun kita sudah tua tapi fisik kita itu masih bagus,
Nah, dalam doa kita itu apa katanya, di doa maksur juga. Arti doa maksur itu doa yang memang sudah diajarkan oleh Nabi. Nah, kita dianjurkan bagaimana agar kita berdoa, kita pilih doa-doa yang maksur. Ada doa yang dibuat-buat oleh ulama, ada doa yang maksur, yang ada hadisnya, yang ada riwayatnya. Memang ulama itu buat doa, memang mereka itu kebanyakan mulham, diilhami oleh Allah, tapi tentu tidak ada yang lebih utama daripada doa-doa maksur yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Sunnah. Nah, di antara doa maksur itu adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, jadikanlah ada setiap sesuatu yang menjadi tembok pencegah, penghalang bagiku untuk berbuat maksiatmu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'ana Allahumma bi asma'i. Apa syahid ini? Yaitu emande itu lemah, emang tetap tu kuat ya. Walaupun kamu turoka, wa matti'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Ya Allah, emak si OB aku penggita, wa matti'ana Allah bi asma'ina. Emak pendengaranku tetap bagus. Bi asma'ina, apa bi asma'ina? Pendengaran. Wa absarina, emak penggita wanita tetap bagus. Wa quwwatina, dan kekuatan wanita tetap beli. Abadan ma ahyaitana, selama engkau masih memberikanku hidup. Nah, beluk emas selama tuh hidup, tetap pendengaran tuh bagus, diulang dan uang kita mendengar raus. Kemudian penggita wanita tetap bagus, kemudian kekuatan tuh tetap stamina kuat. Abada ma ahyaitana waj'alhul waritha minna. Nah, waj'alhul waritha minna ini jelasan yang ku ingat guru kami si jadi penguji ya, Profesor Dr. Subhi ketika kami ngaji pendiri, ini jelasan apa arti waj'alhul waritha minna. Arti waj'alhul waritha minna adalah jadikanlah prana-prana tusaka si jadi pewaris tuh. Artinya adalah ketika tu mati, sebenarnya prana-prana tusaka masih sehat, organ-organ tubuh. Ayatin coba bagus nih dia mantu doa Nabi itu ya. Waj'alhul waritha minna. Belum emak yang katu mati, masih organ-organ tusaka masih dalam posisi terbaik. Nah, lo si cerita nih terkenal ceritanya itu Imam Abu Syuja. Walaupun ada yang mengatakan apakah Abu Syuja ini yang dimaksudkan atau Abu Syuja lain. Jadi Imam Abu Syuja yang terkenal itu adalah mengarang kitab Ghayatut Takrib. Biasanya apal-apal di tode-tode santri-santri ya. Atau biasanya haji fikih ini. Jadi Imam Abu Syuja awal adalah menjadi ulama sampai mengarang kitab yang sampai sekarang beredar. Siapa yang tidak kenal Abu Syuja kalau sudah masuk pesantren ya? Tetapi beliau ketika sudah tua, beliau yang asalnya sekitar dari Iran, ketika sudah tua, beliau memilih untuk tinggal di Madinah. Jadi apa ke Madinah? Jadi tukang sapu Masjid Nabawi. Beluk emadangan datang laku masjid bersih, kam nyaman, kam senger ya. Nah, itu seorang ulama memilih jalan hidup seperti itu. Jadi tukang apa? Jadi tukang sapu, jadi cleaning service peng masjid. Imam Abu Syuja. Nah, ini ceritaan terkenal ceritanya. Bahwasanya usia beliau itu sampai 120 tahun. Ketika meninggal itu 120 tahun. Artinya ketika masih liwat 100 tahun, lega dengan kebenak diri. Baiklah kamu si umur 100 tahun pernah kita si masih terang, prana si masih kuat, si nyapu berkah. Nah, maka diri beli hafiznahu fis sighar wa hafizana fil kibar. Ninglek yang kami masih bajang, yang kami masih ode, kami jaga prana kami jaga bagus-bagus yang nanti gawe apa-apa salah, wa hafizana fil kibar. Maka ketika kami sudah tua, maka badan kami inilah yang menjaga kami. Nah, itu syahidnya di sini adalah pentingnya kita itu memohon
kemampuan, kesehatan, agar tetap kita ada kemauan, tapi kemampuan juga ada. Ingat ya, al-ajaz itu adalah wujudu al-iradah ma'a adamul qudrah. Ada kemauan tapi tidak ada kemampuan. Sedangkan al-kasal wujudul qudrah ma'a adamil iradah. Ada kemampuan tapi tidak ada kemauan. Nah, biasa al-kasal ini adalah musuh anak-anak muda, al-ajaz ini adalah PR bagi orang-orang tua. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku memohon kepadamu daripada sifat pengecut. Nah, ini itu girang jadi penakut. Apa sih kira-kira bagus tuh gawe. Wal bukhl dan kebakhilan. Ini adalah sifat yang berbahaya, yaitu sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku memohon kepadamu daripada terlilit hutang dan akan dibuli, akan ditundukkan oleh orang-orang. Ghalabatid dain ini ya nilai yang girang tu suruh dengan ini hamba berutang ya. Orang itu rasa anikam lega kebutuhan berudang tu berutang. Ya. Kadang-kadang sampai berjuta-juta. Nah, tetapi bagaimana caranya ketika kita berhutang itu kita sudah bisa mengukur kemampuan kita itu untuk bisa membayar ya. Karena tuh rasa amin tuh berhutang suka pikiran tuh defokus ya. Nah, jadi kita mohon agar kita itu tetap fokus, tetap merasa khusyuk agar terhindar daripada terlilit daripada hutang. Wa qahrir rijal. Ya, kita ini adalah terlahir sebagai manusia yang merdeka, terlahir sebagai manusia yang bebas. Kita ini bukan budak, kita ini bukan boneka. Jangan mau diperbudak oleh orang, jangan mau dibuat sebagai boneka oleh orang. Nah, inilah yang kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Emang di manfaatan kita ini dengan beluk emang apa tuh gawe itu adalah sesuai dengan kata hati, sesuai dengan tuntunan agama. Ya, ini sebagaimana kata Imam Syafi'i, kaifa ja'altumun nasa 'abidan wa qad waladathum ummuhum ahrar. Mereka hama pia dengan jari panjang kam nilahirang ling ina bapa dalam keadaan merdeka. Nah, jadi penting pemohon tu girang-girang baca doa suka emang ini budak kedah kita dengan emang budak diperbudak kita dengan emang budak nih manfaatan kita dengan, sehingga apapun yang kita lakukan itu berdasarkan rasa kemerdekaan kita, berdasarkan rasa kemauan kita. Kalaupun kita membantu, yaitu adalah semata-mata karena Allah, semata-mata karena dedikasi kita, yang dimana itu adalah tujuan kita adalah melalui misalnya yayasan, melalui organisasi itu untuk menjadi jalan untuk kita mengabdi kepada agama ya. Bukan dengan kita menjadikan yayasan atau organisasi itu sebagai agama kita ya. Sehingga apabila kita berbeda seakan-akan kita sudah menyalahi aturan agama. Nah, jadilah itulah kira-kira bagusnya makna doa yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Nah, lanjutan aku pengajian kitab Ihya Ulumuddin, pembahasan al-khisal al-mutayyibah lil aish. Jadi masih dalam anjuran Imam Al-Ghazali bagi laki-laki untuk memilih wanita ya. Nah, kadang-kadang amin sebaik ya, dia diterima mungkin mereka selaki dan disuruh memilih amin sebaik ya, dia disuruh bertawar-tawar. Nah, jadi tidak apa-apa ya. Imam Al-Ghazali sendiri mengajarkan kita sikap istilah diri asyaqqul manhaji ya. Asyaqqul manhaji itu artinya apapun situ terima sepatu baca, ini baca-baca itu percaya. Walaupun kita amin lo dia cocok barang kita tidak apa-apa. Kita kasih masukan, kita kasih pandangan. Nah, jadi lo guru kami pang Mesir, jadi doktor pang Jerman ya. Profesor Doktor Mahmud Hamdi Zakzuk sini. Profesor Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk S3 pang Jerman
dia disertasi judul perbedaan Asy-Syaqqul Manhaji antara Imam Al-Ghazali dan ilmuwan barat si René Descartes. Artian Syaqqul Manhaji itu adalah cara meragukan. Jadi Imam Al-Ghazali diajar kita bahwasanya emak tu apapun situ gawe lu rasa keraguan. Emak tu raguan dulu. Amin kam tu raguan fa idza al-nasu al-insanu idza syakka nazara. Amin kam lu rasa-rasa keraguan biasa dengan dalam metode penelitian lu ingin metode skeptis ya. Nah, maka diragukan dulu hasil sesuatu atau sebuah kenyataan, sebuah fakta, sebuah fenomena, emak ini teliti. Karena mendek lo keraguan, mendek ini teliti. Nah, jadi lega dengan beling pang barat bahwasanya si pihak barat sokok maju. Simula awal adalah pang zaman ke-8 karena tunduk laku gereja seseorang bernama René Descartes. Nah, René Descartes berdua metode mana kita metode skeptis, metode syak, girang selalu mengkritik apapun yang beliau lihat ya. Tidak semata-mata menerima. Setelah dikritik kemudian memang benar maka diterima, setelah dikritik diteliti kalau salah maka ditolak. Nah, itulah yang membuat barat maju kata mereka. Nah, oleh orang-orang di dunia Islam juga termasuk Indonesia diagung-agungkan nama René Descartes. Nah, ternyata Dr. Hamdi Zarzuk itu meneliti dan ternyata René Descartes itu belajar dari Imam Al-Ghazali metodenya. Dan beliau membuat kenyataan-kenyataan, menyajikan kenyataan bahwasanya René Descartes itu sudah membaca kitab Ihya Ulumuddin, sudah membaca karya-karya Imam Al-Ghazali, Al-Munqidh Minadh Dhalal dan karya-karya beliau yang lain, sehingga pemikiran René Descartes itu banyak terpengaruh oleh pemikiran Imam Al-Ghazali. Nah, jadi itulah yang perlu juga kita miliki. Apapun yang kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin ini tidak semuanya harus kita terapkan, terutama di zaman sekarang ya. Perlu kita teliti dulu, jika memang sudah pas baru kita terapkan. Jika memang ada hal-hal yang kurang sudah tidak layak karena pergantian zaman, maka ya kita ganti alternatif yang lain. Nah, di sini di antara yang dianjurkan bagi laki-laki dalam memilih perempuan adalah yang ketiga as-salifatu husnul wajhi. Eman kita muka emak nibuya si jenam. Fadzalika aidan matlub. Walaupun jenam berbeda-beda masing-masing dengan ya. Kadang-kadang satu dengan beling jenam, satu dengan beling ende. Nah, oleh karena itu ende kita sindik ia baing perana atau pengaruhi beka barang kinyong de jenam. Alur baing perana pang kita ya. Amin tuh kita ya lega podcast. Lo singin podcast si dokter apa sih Boyke sih lo dan kantor. Jadi dokter Boyke kok di pihak teori ya belum karena pakar seksiologi sih ini. Nah, pakar seksiologi kok ya ternyata dibutuhkan dengan ya jadi belum beka perlu dengan si beka menurut ilmiah ya beka perlu dengan beling hak jenang. Lu dengan beling hak si dibeling ling batur jenang dek jenang. Mereka lu dengan si dek jenang konang saya dengan suka jenang gading paling jenang peng dunia. Nah, lu penjelasan ilmiah nih, penjelasan nih dokter soal. Ya. Pada nikah ilmu matlub, idhihi yahsulut tahassun. Karena apa kata Imam Al-Ghazali supaya itu bisa menjadi salah satu pendukung awetnya rumah tangga. Sehingga apabila istrinya seseorang itu sudah dilihat cantik, maka tidak akan tergoda lagi dengan wanita-wanita yang lain. Wattaba'u la yaktafi bid-damimah ghaliban, dan sudah menjadi tabiat manusia yaitu tidak merasa cukup dengan wanita yang buruk rupa biasanya. Kaifa wal ghalibu anna husnal khuluqi wal khalqi la yaftariqan. Bagaimana dan biasanya kebaikan akhlak dan kebaikan rupa itu biasanya sesuatu yang menyatu.
tidak terpisahkan. Ini pertanyaan. Wa ma naqalnahu min al-hafi 'ala ad-din wa anna al-mar'ah la tunkahu li jamaliha laisa zajran an ri'ayatil jamal. Nah, apa yang sudah kita nukilkan pada pembahasan sebelumnya untuk mendorong yang untuk pertama kali dilihat itu adalah agama. Jadi rupa itu adalah nomor 3. Yang paling pertama, yang paling diutamakan adalah keagamaan seseorang wanita. Wa annal mar'ata la tunkahu li jamaliha. Konang beka yo tu anjuran kembali bahwasanya wanita itu dinikahkan karena kecantikannya. Laisa zajran min ri'ayatil jamal. Ya. Ketika pada pembahasan sebelumnya bahwasanya ketika dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali si paling pertama itu dilihat adalah sisi agama dan bukan sisi kecantikan, bukan berarti menjadi teguran kepada orang-orang yang memperhatikan sisi kecantikan, bal huwa zajrun an nikah li ajlil jamalil mahd. Tapi itu adalah teguran bagi orang-orang yang hanya menomorsatukan kecantikan. Pokoknya kita jenang langsung ya, tanpa diteliti sisi keagamaannya, sisi kesolehannya dan akhlaknya. Ma'al fasadi fid din. Padahal walaupun cantik, dia itu rusak agamanya. Fa innal jamala wahdahu fi ghalibil amri yuraghib fin nikah. Karena apa? Karena sisi kecantikan saja walaupun hanya satu itu kelebihan yang dimiliki oleh wanita, itulah yang pada tabiat manusia, itulah yang mendorong dia itu berangan ya. Wa yuhawwin amraddin, dan seringkali manusia itu meremehkan urusan sisi agama. Nah, inilah yang kenapa sekarang banyak perceraian, banyak keretakan dalam rumah tangga karena tidak memperhatikan sisi agama ini. Yang perempuan hanya bagaimana caranya memperbaiki kecantikannya saja. Begitupun juga yang laki-laki asal cantik tanpa meneliti keagamaan, kesolehan, adab dan akhlak wanita itu. Wa yadullu 'ala al-iltifat ila ma'na al-jamal anna al-ulfah wal mawaddah tahsulu bihi ghaliban. Nah, tetapi di satu sisi amin lo kembali, amin lo si bagus agama, kemudian si bagus akhlak, ampun dirombok barang kecantikan, maka akan terjadi al-ulfah wal mawaddah, akan terjadi kecairan, ketentraman, itu biasanya terjadi, terwujud dalam rumah tangga. Waqad nadaba syar'u ila mura'ati asbabil ulfah, dan syariat telah mendorong untuk memperhatikan penyebab-penyebab yang bisa membuat atau mewujudkan kerukunan sehingga antara suami dan istri itu senang bercanda, menjadi akrab, tidak ya bahasa kita sekufu lah ya. Kalau sudah sekufu, sudah satu setaraf, nah biasanya tidak canggung satu sama lain. Orang kerja milu salah satu yang terutama apabila perempuannya yang dari kalangan bangsawan, terus laki-lakinya yang dari kalangan biasa-biasa, nah biasa lo salah saik si ngedongak ya pasangannya. Walidzalika istahabban nazar, karena itulah sebelum pernikahan itu sangat-sangat disunahkan untuk nazar terlebih dahulu. Walaupun amin zaman yo biasa tuh saling kita pada zaman sekuan atau di beberapa negara yang masih mempertahankan budaya tentang perempuan itu bercadar misalnya ya, kalaupun ada perempuan yang memilih bercadar dan itu bagus, tetap sebelum menikah itu disunahkan untuk dilihat dulu mukanya, ada sesi bertemu, dipertemukan, dan wanita yang bercadar itu yang menjadi calonnya membuka mukanya, tapi siap-siap dia itu kalau misalnya besok laki-lakinya itu tidak jadi, jangan kecewa ya. Nah, karena faktor melihat ini adalah daripada kemudian hari akan menimbulkan masalah, lebih baik dari awal ditetapkan apakah dia suka atau tidak. Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Idza awqa'a Allah fi nafsi ahadikum min imra'atin syai'an falyanzur ilaiha fa innahu ahra an yuqdam bainahuma." Apabila ada kekhawatiran
pada salah seorang daripada kalian daripada calon istrinya, maka silakan dinazar, dilihat, karena itu lebih pantas untuk mengawetkan hubungan antara keduanya. Ayu allaf bainahuma min qu'il adamah 'alal adamah wa hiya al-jildatul batinah wal basharah al-jildatul zahirah wa inna ma dzakara dzalika lil mubalaghah fi ikhtilaf. Nah, ini dalam bahasa Arab ya. Sisi kebahasaan ada namanya al-adamah, ada namanya basyarah. Al-adamah itu adalah kulit bagian dalam, mungkin tidak terlihat, sedangkan basyarah itu adalah kulit bagian luar. Nah, ketika Rasulullah mengatakan an yuqdam bainahuma, artinya tidak hanya kulit bagian luar saja yang menyatu antara suami istri, tapi juga kulit bagian dalam itu menyatu. Nah, itu yang terjadi apabila sudah didahului dengan nazar, sudah didahului dengan jatuh cinta, mulai dari mata turun ke hati. Waqala alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi SAW bersabda, inna fi a'yunil ansari syai'an fa idza arada ahadukum an yatazawwaja minhunna falyanzur ilaihinna qila kana fi a'yunihinna amash wa qila sagarun. Nah, beling bagi sahabat-sahabat si kalangan muhajirin, kalau kalian mau menikah dengan wanita-wanita Ansor, lihatlah dulu, ya. Jangan cepat-cepat karena misalnya penilaian orang ini bagus akhlaknya, bagus agamanya, sama kita dulu ya. Karena pandangan Ansor biasa lu dengan si lega si Amash kok agak berkamatan, agak hampir marah pedang. Dek buta kadang kurang penggitanya, hampir marah pedang. Dek sipit ya kadang sekat melong lah matanya. Nah, sedangkan budaya Arab semakin melong dengan semakin jenang. Nah, jadi hama kita dulu amin hama ruang, amin hama terima walaupun rabun atau lo masalah-masalah penglihatan ya bagus, tidak apa-apa. Jika tidak ya dari awal supaya tidak menimbulkan masalah di belakang hari. Wa kana ba'dul wara'ina la yunkahuna kara'imahum illa ba'da nazar ihtirazan minal ghurur. Ya. Dan ini juga berlaku bagi orang tua perempuan ya. Orang tua perempuan, jangan hanya laki-laki yang mau melihat calonnya, tapi juga orang tua perempuan silahkan ya, dianjurkan anak-anaknya supaya dilihat terlebih dahulu. Ini orang-orang warok, para ulama yang warok itu mereka tidak menikahkan karoimah. Karoimah kalau dalam bahasa Arabnya itu karimah itu artinya anak perempuan. Ya. Maka sering kita dengar dalam video-video pernikahan itu akadnya zawwajtuka karimati. Aku menikahkan kepadamu putriku, kata pihak yang menjadi wali. Nah, orang-orang yang warok dari kalangan ulama, mereka itu tidak mau menikahkan putri mereka kecuali setelah adanya sesi nazar gitu ya. Bagaimana nanti calon mempelai laki-laki melihat calon mempelai perempuan, dan calon mempelai perempuan itu juga menilai calon mempelai laki-lakinya. Dan jika perempuannya juga tidak suka, tidak mau ya, dipertimbangkan ihtirazan minal ghurur, untuk mewaspadai terjadinya gurur, tertipu. Waqala A'mash, berkata seorang tabi'in mulia yang bernama Imam A'mash itu pelajari dalam ilmu hadis, biasa harus tuton ya. Al-A'mash adalah laqab atau gelar. Nah, sin aslinya adalah Sulaiman bin Mihrab. Al-A'mash karena pandangannya itu rabun pandangannya. Jadi Al-A'mash berdua murid singin Ibrahim An-Nakhai. Amit Ibrahim An-Nakhai saka buta. Nah, sedangkan Al-A'mash berdua penggita konang sekedi geti penggita. Nah, konang setia nih saka antara guru ke murid, mimpi lakon saling denden dan A'mash dan Ibrahim An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai lah guru ling Imam Abu Hanifah. Bahkan disebut oleh Imam Abu Hanifah guru yang paling berpengaruh bagi beliau ya. Bagi Imam Abu Hanifah yang kalau kita pelajari dalam ilmu fikih itu yang membangun madrasah Ahlul Ra'i di Kufah.
Kalau di Madinah itu terkenal dengan madrasah ahlul hadis, dalam membuat hukum itu banyak berpijak pada hadis. Itu tokohnya adalah Imam Malik. Sedangkan di Iran, di Kufah, itu biasanya mereka membangun gaya berpikir dengan lebih mengutamakan logika. Nah, itu dibangun oleh Imam Abu Hanifah memang, tapi gurunya adalah Ibrahim An-Nakhai. Nah, Imam Ibrahim An-Nakhai gurunya adalah Al-A'mash. Al-A'mash adalah gurunya adalah sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi saling girang, saling dendeng, sehingga kita dengan pararung dikiat-kiat dengan semua pambuk kita punya pada banyak penulang saling dendeng dan dua. Nah, sehingga dengar murid Ibrahim An-Nakhai, coba guru, coba atau beling Akmas belingnya, coba tubuhnya langan silin, coba si agak sepi-sepian dengan emande dikiat-kiat kita dengan si montok-montok orang berkah. Nah, konang beling Ibrahim An-Nakhai alur dikiat-kiat kita, pernah kiat-kiat kita tuh mau pahala. Ya, konang beling gurun be dikinan kita tuh mau pahala, dipernya di mau dosa. Nah, dikinan berkota tuh ya muridnya, akhirnya tentu dibuya langan si agak sepi walaupun agak jok. Konang emang apa? Emang ndik pernya masalah ndik dikiat-kiat dengan konang belok emang dengan kok ndik endah mau dosa. Nah, jadi ini pelajaran adalah agar kita menghindari fitnah, menghindari agar bukan kita mengatakan biarin orang-orang membicarakan saya, nah, tapi kita menghindari bagaimana caranya agar kita selamat dan juga orang tersebut selamat. Ya. Nah, itu sedikit tentang Imam A'mash yang punya perkataan ini. Kullu tazwijin yaqa'u ala ghairi nazar fa akhiruhum hammun wa ghammun. Setiap pernikahan yang terjadi sebelum diawali dengan saling melihat antara mempelai laki dan mempelai perempuan, itu seringkali rumah tangganya itu dihiasi dengan hammun wa ghammun. Hammun itu seperti kita katakan tadi, kesedihan terkait masa depan, gelisah, wa ghammun dan kerisauan. Wa ma'lum anna nazara la ya'riful khuluqa wad dina wal mah. Dan sudah kita ketahui bahwasanya yang namanya saling melihat itu tidak mengenal akhlak, tidak mengenal agama, tidak mengenal harta. Wa innama ya'riful jamala wal qubha. Yang dilihat daripada sesi nazar itu adalah kecantikan atau keburuk-rupaannya. Waruya anna rajulan tazawwaja ala ahdi Umar radhiyallahu anhu wa kana qad khadiba. Diceritakan bahwasanya pada masa Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada seseorang laki-laki yang menikah, wa kana qad khadiba. Nismir bulun jadi pisang. Panasala khidabuhu, dan lunturlah semirnya. Atau semir bulun jadi warna kuning atau warna lain lah ya. Lunturlah semirnya sehingga terlihatlah bahwasanya rambut aslinya itu sudah berwarna putih. Fasta'adda alaihi ahlul mar'ah ila Umar. Fasta'adda alaihi ahlul mar'ah ila Umar. Ngamuk ya, keluarga calon istri. Nilapor laku Sayyidina Umar. Nya sekarang naku akad nikah sekak baru tuton. Kemanyigle datang-datang bidang laku balik itu suka masih bajang. Karena nih semir nih pancor bulu. Tetapi kita sekarang baru tahu bahwasanya dia ini sudah tua ternyata karena sudah luntur semirnya. Wa qalu habasnahu syabban fa auja'ahu Umar darban. Kami kira dia itu muda, langsung ditempelek oleh Umar. Ya. Wa qala gharartal qaum. Kau mau biar-biar gara-gara mau tipu-tipu dengan. Nah, jadi bagaimana caranya agar ketika kita ingin menikah itu kita sampaikan kita ini apa adanya. Tidak perlu dilebih-lebihkan, tidak perlu kita merekayasa, manipulasi atau membuat-buat seperti dalam kejadian ini ya. Tu ubah motor min motor tu Astrea ya, perlu tuh rental-rental
motor-motor bagus, atau sehingga Honda Batur itu si bagus, ya. Nah, itulah maksudnya adanya gurur, adanya unsur menipu di situ. Waruya anna Bilalan wa Suhaiban ataya ahla baitin minal Arabi. Jadi dua sahabat Rasulullah, yang pertama namanya Bilal, yang pertama adalah Suhaib. Bilal dan Suhaib ini adalah budak. Bilal budak dari Habasyah, dari Ethiopia, sedangkan Suhaib budak dari Rum. Beliau ini namanya Suhaib Ar-Rumi. Sehingga apabila kita mempelajari ulumul Quran ini, seringkali kita menemukan nama Suhaib ini di bab I'jazul Quran. Banyak orang-orang menuduh Nabi Muhammad itu diajarkan Al-Quran ini oleh Suhaib Ar-Rumi. Karena Suhaib Ar-Rumi ini adalah ahlul kitab yang bisa membaca kitab, sehingga dikatakan bahwasanya Nabi ini dibisik oleh Suhaib Ar-Rumi. Padahal Suhaib ini adalah hanya seorang budak, dan tidak mungkin, mustahil Suhaib ini bisa membisikkan pada Nabi kalam yang seindah Al-Quran itu. Nah, Bilal dan Suhaib ini yang dulunya adalah seorang budak, ataya ahla baitin minal Arab, mendatangi suatu rumah, suatu keluarga daripada orang Arab, kabilah di Arab. Fakhataba ilaihim, maka dikhitbahlah putri mereka. Coba lu kisah lu dadara atau lu si nama obe kami jadi bine kan. Faqila lahuma man antuma, maka dikatakanlah kepada mereka oleh keluarga besar kabilah tersebut, hai persoalkan. Faqala Bilalun, Bilal jadi contoh belum selagi sebuah harus apa adanya, ya, harus berani menyatakan diri apa adanya, tidak dibuat-buat. Maka berkatalah Bilal, ana Bilal, wahada akhi Suhaib, ini adalah Bilal, perkenalkan saya Bilal, ini saudara saya namanya Suhaib. Kunna dhalin fahadana Allah, dulu kami adalah orang yang sesat, lalu kami diberikan hidayah oleh Allah masuk Islam, hidayah iman. Wa kunna mamlukin fa'ataqana Allah, dulu kami hanyalah budak, tapi Allah SWT merdekakan kami. Wa kunna a'ilin fa'aghnana Allah, dahulu kami miskin, tapi Allah SWT mengayakan kami, memberikan rezeki kepada kami. Fa in tuzawwijuna falhamdulillah, jika kalian berkenan menikahkan anak kalian pada kami, maka alhamdulillah. Wa in tarudduna fasubhanallah, jika kalian pun menolak kami, ya sudah, subhanallah. Hanya Allah yang maha suci yang tidak bisa ditolak. Kami hanya manusia yang kalau ditolak silahkan. Ini pelajaran bagi kita, kalau kita ditolak jangan tersinggung. Faqalu bal tuzawwajan walhamdulillah. Konang keluarga si datang melamar anak Bilal dan Suhaib ini, itu mereka memiliki akhlak luhur, melihat Bilal dan Suhaib ini apa adanya, menyampaikan tidak berlebih-lebihan, itulah yang mereka lihat. Ya sudah, kami akan menikahkan kalian berdua dengan putri-putri kami, dan alhamdulillah. Maka beling nih BC Bilal nih saya Suhaib, lau zakarta ma syahidana wa sawabiqana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. BK enggak berkolut si perkenalan diri, si bayak diri, si kami nilai budak dimerdekakan, kami nilai miskin, kemudian dikaitkan oleh Allah. BK dia sebut-sebut jasa-jasa sih itu nilai lah ke Rasulullah. BK dia ingat nilai dia jadi muazin Rasulullah, dia si paling girang disuruh oleh Rasulullah. Bukan, jadi orang ini, sahabat-sahabat ini tidak menjual-jual kedekatannya dengan Rasulullah. Kadang-kadang orang di zaman sekarang dijual-jual kedekatannya dengan guru-gurunya di masa lalu, ya. Nah, tetapi para sahabat ini apa adanya, tidak dijual-jual kedekatannya dengan Rasulullah. Itu biarlah menjadi catatan di hadapan Allah, bukan menjadi penilaian, bukan menjadi modal penilaian di depan manusia. Nah, maka belinglah ketika Suhaib ditegur sahabatnya Bilal, kenapa engkau tidak sebutkan bla 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 prestasi-prestasi kita? Faqala uskut faqad sadaqtu fa ankaha as-sidqu, diamlah, kita menyampaikan apa adanya saja sudah diterima, ya sudah diam, yang penting kita jujur, tidak tanpa perlu kita melebih-lebihkan. Nah, inilah dari kisah ini kita mempelajari bahwasanya
hendaklah kita itu hidup menyampaikan, memperlihatkan kepada orang apa adanya diri kita ya, tanpa perlu kita melebih-lebihkan. Kalaupun kita punya prestasi-prestasi, tidak perlu kita tonjolkan. Cukup orang itu mau sama kita itu ya karena diri kita sendiri. Karena memang seret dengan diri kita tanpa perlu kita tonjolkan prestasi-prestasi, kekayaan-kekayaan. Kalau bahasa sekarangnya flexing apa yang kita miliki ya. Wal ghurur yaqa'u fil jamal wal khuluq jami'an, dan tipu daya itu bisa terjadi pada sisi rupa, bisa juga dalam sisi akhlak. Fayustahabbu izalatul ghurur fil jamali bin nazar, maka disunahkan untuk menghilangkan adanya unsur tipu daya itu dalam sisi kecantikan, sisi rupa itu dengan adanya sesi nazar sebelum menikah. Kita perkenankan, beri kesempatan kedua mempelai saling melihat satu sama lain. Wa fil khuluqi bil wasfi wal istisaf. Adapun bagaimana agar kekhawatiran kita terkait akhlak calon pasangan kita itu hilang, atau kita bisa tahu mana sifat aslinya dengan kita mencari misalnya mata-mata dari temannya atau dari orang-orang dekatnya. Bagaimana kira-kira kamu selama bergaul dengan perempuan ini, atau dari perempuan bagaimana kira-kira kamu selama bergaul dengan laki-laki ini. Nah, bisa saja karena perempuan cinta kepada laki-laki maka diperlihatkan sisi kelemah lembutannya. Nah, padahal menurut teman-temannya yaitu keras, yaitu egois. Nah, inilah artinya al-wasfi wal istisaf, melalui penyifatan. Begitupun al-istisaf secara ilmu syaraf ain sinta di sini adalah ditolak, kita sendiri yang meminta untuk disifatkan. Fayan bagi an yuqaddim dzalika 'alan nikah, maka hendaklah diutamakan an-nazar dan al-wasf wal istisaf ini sebelum menikah. Sesi saling melihat, dan sebelumnya itu perlu kita menyelidiki melalui informan-informan kita bagaimana sifat akhlak daripada calon kita. Wala yustawsaf fi akhlaqiha wa jamaliha illa man huwa basirun shadiq, dan sebaiknya yang diminta untuk mensifatkan akhlak dan kecantikannya itu adalah seseorang yang memiliki sifat basir dan shadiq. Memiliki sifat basir itu memiliki basirah, artinya ada orang-orang tertentu melalui sisi gejala-gejala, cara gerak-geriknya, cara duduknya, cara pembawaannya, cara jalannya. Ada orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu seperti itu ya, tahu tanpa perlu banyak bergaul, tahu bagaimana sifatnya. Nah, ini adalah artinya basir. Itulah yang kita minta nasihat. Dan shadiq, yang jujur, yang menyampaikan apa adanya. Khabirun bizahir wal batin, yang bisa menilai orang dari sisi zahir dan sisi batin. Wala yamilu ilaiha fayafrid fi sana, sehingga dia itu tidak subjektif, yang artinya dia itu terlalu berlebih-lebihan dalam memuji seseorang. Wala yahsuduha fayuqassir, dan bukan juga yang kita tanya ini adalah orang yang kebetulan punya latar belakang hasad kepada calon tersebut, sehingga dia itu mengurang-urangi kelebihan-kelebihannya. Fattiba'u ma'ilatun fi mabadi'in nikah wa wasfil mankuhat ila ifradi wa tafrid, dan tabiat manusia itu akan condong pada permulaan-permulaan pernikahan itu berdasarkan penyipatan. Ini bagi laki-laki, bagaimana mempelai calonnya itu disifatkan, akan terpengaruh dia, tidak peduli apakah sebenarnya informannya itu ifrat, terlalu berlebih-lebihan memuji padahal kelebihannya sedikit ya, tapi terpengaruh dia karena informannya ini terlalu berlebih-lebihan. Begitupun juga tafrid, tapi tafrid itu dia itu taksir, artinya kurang dalam menilai, tidak secara adil dalam menilai. Artinya seharusnya perempuan ini memiliki banyak kelebihan, tapi terpengaruh oleh informannya yang menceritakan sedikit kelebihannya dan lebih banyak menonjolkan kekurangan-kekurangannya. Itulah tabiat manusia, bisa terpengaruh. Wa qallaman yasduqu fihi wa yaqtasid, dan sedikit orang yang jujur dalam hal ini dan bersifat objektif, bersifat
berimbang. Balil khida'u wal igra'u aghlab. Bahkan sering terjadi unsur melebih-lebihkan, unsur adanya tipu daya di sini, itu yang sering terjadi. Wal ihtiyatu fihi muhimmun liman yakhsha ala nafsi at-tashawuf ila ghairi zaujatihi. Dan mengedepankan kehati-hatian itu penting bagi orang-orang yang khawatir ke depan dia itu akan melirik-lirik wanita lain selain istrinya. Nah, mending dari awal memang kita perlihatkan kalau saya menikah dengan wanita ini saya tidak akan lirik-lirik wanita lain. Fa amma man arada min az-zawjiyah mujarrad sunnah awil walad. Nah, walaupun tidak mesti ya. Sekarang sering kita lihat kejadian-kejadian selingkuh. Kadang-kadang itu saja berita-berita di infotainment, kadang di berita-berita gosip, selingkuh artis-artis. Nah, kita tubuh kita jenang-jenang gini konang diselingkuhan. Ya. Nah, jadi tidak selamanya. Kadang-kadang lo endah dengan bine nih. Mohon maaf, kami itu sebut si partai-partai keruan partai-partai. Nah, sebut PKS ya. Nah, PKS sekarang biasa liko biasa. Liko artinya liko sekok lo kader PKS nya. Amin kader PKS itu singin liko. Kita singin liko oi. Nah, jadi liko sekok harus berdua setiap jadi saya dengan berdua mursyid ya. Selaki berdua mursyid, si bajang berdua mursyid, sededara berdua mursyid. Nah, keri mursyid sekak lah ketemu antara bajang bidadara sekali. Nah, sehingga apa bahasa kita biasa? Comblang. Nah, orang sering amin tuh kita BK gagah orang kurang binenya. Lu tokoh PKS ya lu. Girang-girang tuh kita pang TV. Ayo seginkan di calonan jadi orang sangat-sangat anu kibinenya. Sangat-sangat harmonis kibinenya. Amin tuh kita tuh kiat-kiat di batur gagah dia di sana binen dia berkabar ruan biasa-biasa ruan orang mesra, selalu mesra, dan sudah berpuluh-puluhan tahun tetap rukun ya, tetap bertahan rumah tangganya. Nah, di satu sisi orang yang memiliki istri cantik tapi tidak jarang yang terjadi perselingkuhan ya. Nah, jadi kembali kepada diri masing-masing. Jika memang apapun rupanya, kalau memang sudah berangan ya, beli besar angannya, kemudian sehingga dia memperkirakan ke depan itu tidak akan melirik-lirik wanita lain, ya itulah yang dipilih. Amma man arada min az-zawjiyah mujarrad as-sunnah aw walad aw tadbir al-manzil. Nah, ada juga orang yang dalam menikah itu hanya ingin mengamalkan sunnah, ingin menghasilkan anak, atau ada yang tujuannya adalah agar ada yang membantu mengurus rumah tangga saja. Kalau ragiba 'alal jamal fa huwa ila zuhdi aqrab. Li'annahu 'alal jumlah babun min ad-dunya wa in kana qad yu'inu 'ala din fi haqqi ba'd al-ashkhas. Maka jika dia itu kalau tidak mempertimbangkan jamal, ragibaan secara bahasa Arab itu kalau ragiba fi suka, sedangkan ragibaan tidak suka. Ada seorang yang tidak menghiraukan sisi kecantikan seseorang, bahwa ila zuhdi aqrab, yaitu zuhud terhadap sisi kecantikan, karena kecantikan adalah termasuk duniawi. Wa in kana qad yu'inu 'ala din fi haqqi ba'd al-ashkhas, walaupun berbeda-beda orang ya. Ada juga kecantikan itu bagi sebagian orang penting juga untuk membantu dia taat kepada agamanya. Kecantikan itu kalau misalnya dia punya istri, maka dia itu akan taat kepada agamanya untuk menjaga istrinya dengan baik-baik, tidak melirik wanita-wanita lain. Nah, ini pada sebagian orang. Ada sebagian orang lain yang tidak menghiraukan sisi itu. Cukup dia itu menikah itu hanya semata-mata mengamalkan sunnah, semata-mata agar dia itu bisa melahirkan keturunan, semata-mata agar dia itu ada yang mengurusnya di urusan rumah tangga. Dan ada pula yang tidak, dan ada pula yang orang-orang yang mementingkan kecantikan itu, yaitu kembali pada diri masing-masing. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zuhdu fi kulli syai'in hatta fil mar'ah yatazawwaju ar-rajul al-ajuz itharan li zuhdi fid dunya. Bahwa yang namanya zuhud itu dalam segala hal.
termasuk zuhud dalam urusan wanita. Bagaimana seorang laki-laki itu berzuhud menikahi al-ajuz. Kita al-ajuz masih ingat apa yang al-ajuz? Wanita tua bangka. Wanita tua bangka. Itharon lizuhdi fid dunia. Karena lebih mengutamakan zuhud daripada dunia, di mana kecantikan itu termasuk dalam duniawi. Waqad kana Malik bin Dinar rahimahullah yaqul, Imam Malik bin Dinar berkata, yatruku ahadukum an yatazawwaja yatimatan faqiratan fayujar fiha in at'amaha wa kasaha takunu khafifatal ma'unah tarda bil yasir wa yatazawwaj binta fulan yani abna ad-dunya fatashtahi alaihi syahawat wa taqulu uksuni kada wa kada. Ada orang yang memilih untuk menikahi anak yatim yang fakir. Disengaja diambil perempuan yang tadinya yatim, yang sudah balik tentunya, yang fakir, yang mungkin sudah dilepas oleh LKSA-nya, sudah dilepas oleh panti asuhannya, tidak lagi ada yang menafkahinya. Nah, maka diambillah oleh seseorang agar dia yang menafkahinya. Jadi biasanya perempuan yang latar belakangnya adalah anak yatim, kemudian fakir seperti ini, apapun diberikan makanan dia akan ridho. Pakaian apapun diberikan dia itu tidak akan protes. Jadi takunu khafifatal ma'unah. Tanggungannya itu menjadi sedikit, menjadi ringan. Karena perempuan tersebut istrinya tardo bil yasir, ridho terkait terhadap sesedikit apapun dia itu diberikan. Nah, sedangkan ada orang yang tazawwaj binta fulanin wa fulan, menikahi anak orang kaya, menikahi anak konglomerat, menikahi anak bangsawan. Fatashtahi syahwat wa taqul uksuni kada wa kada. Sampai dia itu menentukan biaya bulanannya itu harus diberi belanja bulanan 100 juta. Si sadu atau ndek lo berkor. Kota-kota sapo ya. Kemudian nyobi dengan 100 juta, mende harga kasur nih. Kan dia nih pihak tolong pelingannya. Lalu beli spring bed, ajin 50 juta. Beli perabotan rumah tangga kembali, kulkas harus si 10 pintu kulkas. Nah, tuntutan bine sebenarnya. Beli karpet harus si impor, keman si harus asli keman bulu apa ya, harga ratusan juta. Nah, jadi inilah kata Malik bin Dinar, bagaimana perbandingan seseorang yang menikahi perempuan dari latar belakang sederhana biasa dengan menikahi daripada latar belakang yang kaya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada orang-orang kaya yang soleh mendidik anak-anaknya supaya ridho dengan sedikit. Waqtar Ahmad bin Hanbal awra ala ukhtiha wa kanat ukhtuha jamilah. Fasa'ala man aqaluhuma faqila al-awra faqala zawwijuni iyyaha fahada da'bu man lam yaqsid at-tamattu'. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dua sebayi ya. Salah satunya matan juling, salah satu jenang. Imam Ahmad bin Hanbal pangdunun sebayi, salah satu matan juling, salah satu jenang, namanya cacat. Wa kanat ukhtuha jamilah, sisai aurat, sisai jenang. Fasa'ala, kemudian apa yang ditanya oleh Imam Ahmad, man aqaluhuma, hai si paling pintar pangantara pasok berdua. Faqila al-aurat, maka dijawablah oleh orang-orang bahwasanya si juling kok si lebih pintar. Faqala zawwijuni iya, nikahkanlah aku sama yang juling itu, bukan dengan yang cantik. Fahada dan man lam yaqsid tamattu'. Inilah bagaimana orientasi atau pandangan laki-laki yang bukan hanya mengedepankan kesenangan. Fa amma man la ya'manu 'ala dinihi ma lam yakun lahu mustamti' falyatlu bil jamal. Adapun orang yang merasa tidak aman dengan agamanya, selama itu dia itu tidak duniawi, falyatlu bil jamal, tidak apa-apa dia itu mencari sisi kecantikan. Fataladzul bil mubah hisnul din, karena mengambil kelezatan, menikmati kelezatan daripada hal mubah itu juga bisa menjadi penjaga bagi agama. Wa qad qila idza kanatil mar'atu hasna khairatul akhlaq sauda al-hadaqah wa syar kabiratul ain bayda al-laun mahabbatan li zawjiha. Dikatakan apabila seorang perempuan itu cantik, baik akhlaknya,
kemudian hitam matanya itu pekat, kemudian rambutnya juga pekat hitam, kemudian matanya belok, bayadha al-laun, kulitnya putih, muhibbatan li zawjiha, akan muhibbatan li zawjiha, yang besar kecintaannya kepada suaminya, qasiratat tarfi alaihi, qasiratat tarfi alaihi, hanya fokus hanya memandang suaminya saja, tidak memandang kepada laki-laki lain. Fahiya ala suratil huril ain, apabila ada perempuan dengan gambaran seperti ini maka itu pakai komplit ya. Yang surat huril ain, yang gambaran seperti bidadari. Fa inna Allah ta'ala wasafa nisa'il jannah bihadhihi sifah bi qawlihi khairatul hisan. Allah SWT menggambarkan wanita-wanita surga kelak dalam surah Ar-Rahman khairatun hisan. Khairat artinya baik akhlaknya, hisan artinya cantik rupanya. Qasiratut tarfi, qasiratut tarfi itu hanya fokus pada suaminya saja, tidak melirik pria-pria lain. Auruban atraba, arti auruban atraba itu artinya al-urub al-ashiqah li zawjiha al-mushtahiyah lil wiqa', artinya yang bucin kepada suaminya. Al-mushtahiyah lil wiqa' artinya besar birahinya ya. Wa bihi tatimul ladzah, karena dengan itulah kelezatan itu terwujud. Wal hur al bait wal hawra syadidatu bayadatil ain syadidatu sawadiha fi sawadis syar. Arti hurun ain itu wanita-wanita yang kan mata belum putih lo pisaknya. Si pisak sangat pisak, si putin sangat putih. Nah, arti gambaran bidadari-bidadari di surga. Itulah arti hurun ain. Wa qala alaihi salatu wassalam khairun nisa'ikum allati idza nazara ilaiha zawjuha sarrathu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik perempuan di antara kalian apabila suaminya memandang kepadanya sarrathu, maka akan tentram hatinya ya, adem hatinya, sejuk hatinya. Wa idza amaraha ata'athu, tidak itu saja. Sehingga dikatakan sebagai khairun nisa, sebaik-baik istri tidak hanya karena adem dilihat, tapi setiap diperintahkan oleh suaminya segera dilakukan atau athu. Wa idza ghaba anha, dan tidak itu saja, tidak hanya ketika ada di hadapannya suaminya dia itu taat, tetapi apabila suaminya itu pergi merantau atau ada urusan-urusan kerjaan, urusan-urusan dinas, hafizathu fi nafsiha wa malihi, dia itu akan menjaga dirinya dengan sebaik-baik mungkin, terutama dengan laki-laki ajnabi, dan menjaga harta suaminya tidak dibelanjakan dalam hal-hal yang berlebihan. Wa inna ma yasurru bin nazar ilaiha idza kanat muhibbatan lizauj, dan bagaimana terwujud ketentraman hati seorang laki-laki ketika melihat suaminya itu tidaklah terjadi kecuali apabila istrinya itu benar-benar jatuh cinta, cintanya itu besar kepada suaminya. Nah, inilah pembahasan terkait beberapa faktor yang atau beberapa unsur yang bisa dilihat daripada perempuan, yaitu yang pertama sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, baik agamanya, kedua baik akhlaknya, kemudian pada hari ini tadi itu adalah penting juga untuk dipertimbangkan baik secara rupa. Kemudian nanti masih ada yang keempat dan yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Berarti sisa 4 lagi, insya Allah akan kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Nafa'anallahu sami'ana wa qara'na wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan hasanan ma'suma la tad'a fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa anta. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf.